Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas dewi tercantik semitologi Yunani. Dia adalah Dewi Aphrodite. Bagaimana dia lahir, siapa orang tuanya, dan apa-apa aja cerita yang melibatkan dewi cantik ini, kita akan bahas di video berikutnya. Enggak. Kita akan bahas di video ini. Aphrodite dianggap sebagai dewi cinta, dewi kecantikan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Dia mampu membangkitkan gairah para dewa dengan kecantikannya dan juga kekuatannya. Dia dicintai banyak orang sehingga dulu banyak yang menyembahnya. Orang-orang menghormati dia, dan bagi orang yang sedang bepergian melalui lautan, kadang-kadang meminta perlindungan dari dewi cantik ini. Kenapa mintanya ke dewi ini? Karena dewi ini lahirnya di laut. Tapi seringnya sih mintanya ke dewa Poseidon. Karena kan memang dewa lautnya itu dewa Poseidon. Dan para pelacur di luar sana menganggap kalau Dewi Aphrodite ini adalah dewi pelindung mereka. Jadi ya, Dewi Aphrodite, dewi pelindung pelacur. Dewi Aphrodite sering diidentikan dan sering digambarkan bersama dengan cermin, apel, karangan bunga, burung merpati, dan juga angsa. Nama Aphrodite dikaitkan dengan nama Apros, yang berarti buih lautan, yang cocok dengan cerita kelahirannya. Jadi asal-usul nama Aphrodite itu dari Apros. Nama Romawinya adalah Venus, yang mana nama ini digunakan sebagai nama planet kedua. Kenapa dinamakan Venus? Karena planet ini sangat indah ketika malam hari. Cahayanya itu bagus gitu. Jadi cocok sama dewi kecantikan ini. Dan karena itulah para astronom menggunakan nama Dewi Venus, Dewi Aphrodite, sebagai nama planet kedua. Terus jika Dewa Apollo mewakili pria yang ideal, pria yang paling tampan, Dewi Aphrodite mewakili wanita yang ideal, yang paling cantik. Nah, untuk penggambaran Aphrodite ini biasanya bugil atau setengah bugil. Contohnya ya kayak patung kuno ini yang udah rusak tangannya ini. Dan kalau kita lihat lukisan kunonya dan karya-karya modern sekarang, Aphrodite itu sering digambarkan dengan rambut pirang atau rambut merah. Karena memang beberapa teks menceritakan kalau Aphrodite itu memiliki rambut seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas kelahirannya. Ada dua versi yang berbeda dari dua penulis mitos besar Yunani kuno, yaitu Homer dan Hesiod. Menurut Homer, Aphrodite adalah anak dari Zeus dan Titanus Dione. Tapi menurut Hesiod, Aphrodite lahir ketika alat kelamin Uranus, primordial langit, itu dipotong atau dikebiri sama anaknya, yaitu Kronos. Nah, potongan kelamin itu jatuh ke laut, dan dari buih-buih di laut itu muncullah Aphrodite yang berdiri di atas kerang. Lebih tepatnya alat kelaminnya itu jatuh di laut yang dekat dengan Pulau Cyprus. Dan dari situlah penyembahan Aphrodite yang paling banyak. Beberapa ahli percaya penyembahan Aphrodite ini datang dari timur. Karena atribut yang dipakai sama Aphrodite itu mengingatkan mereka dengan dewi dari Timur Tengah kuno, seperti Dewi Ishtar dan Astarte. Jadi beberapa orang percaya Aphrodite ini adalah adopsi dari dewi itu, Dewi Ishtar dan atau Astarte. Kalau nggak salah sih Ishtar itu dari mitologi Mesopotamia. Oke, lanjut. Karena perbedaan cerita dari dua penulis kuno ini, masyarakat Yunani kuno merasa terganggu. Mana nih cerita kelahirannya yang benar? Plato bahkan datang untuk mendamaikan dua penulis kuno tersebut. Dia datang dengan teori kalau ada dua dewi yang memiliki nama yang sama, yaitu Aphrodite Pandemos dan Aphrodite Ourania. Aphrodite Pandemos adalah dewi yang erat kaitannya sama gairah seksual, sedangkan Aphrodite Ourania adalah dewi yang tidak ada kaitannya sama hasrat seksual, atau bisa disebut dengan dewi cinta platonik. Platonik itu cinta tanpa hasrat seksual. Contohnya cinta kepada orang tua, atau cinta kepada sahabat, atau cinta pemerintah kepada masyarakat. Cuman ya seperti yang kita kenal, Aphrodite itu ya cuman satu, nggak ada dua. Itu cuman teori dari Plato untuk mendamaikan kontradiksi itu. Tapi intinya sih, cerita kelahirannya yang paling populer adalah menurut Hesiod, yaitu dari alat kelamin Uranus. Saking cantiknya Aphrodite, tidak heran ketika dia pertama kali datang ke Olympus, semua para Olympians langsung berebutan, sehingga menimbulkan kekacauan di Olympus. Para dewa Olympians ini berebutan untuk memiliki Aphrodite untuk dirinya sendiri. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, dengan segera Zeus menikahkan Aphrodite. Supaya kalau Aphrodite ini udah ada lakinya, udah ada suaminya, ya para dewa itu jadi segen lah untuk mendekatinya. Jadi nggak tengkar lagi. Jadi Zeus yang memilih pasangannya dan dipilihlah Hephaestus yang paling jelek di antara mereka. Aphrodite pun mau nggak mau menerima permintaan Zeus itu. Dan tentu aja pernikahan ini cuman untuk
meringankan masalah doang. Aphrodite tidak benar-benar mencintai Hephaestus. Padahal nih ya, Hephaestus itu baik banget loh sama istrinya. Istrinya ini dimanja-manja lah. Hephaestus membuat aksesoris-aksesoris atau perhiasan-perhiasan untuk Aphrodite dengan menggunakan skill blacksmith-nya, biar Aphrodite ini jadi lebih cantik. Pokoknya diratukan lah Aphrodite ini sama Hephaestus. Tapi ya Aphrodite nggak cinta sama Hephaestus. Nah, Hephaestus ini kan jarang di rumah karena memang tugasnya itu di bengkel, dan bengkelnya itu kalau kalian tahu itu di gunung berapi. Disitulah dia membuat alat-alatnya. Karena lagi banyak banget job, Hephaestus jadi jarang di rumah. Dan inilah kesempatan buat Aphrodite selingkuh. Suatu hari pada saat Hephaestus pergi bekerja, Aphrodite berselingkuh dengan dewa Ares. Nah, ketika mereka sedang berselingkuh di rumahnya Hephaestus, atau lebih tepatnya di kamarnya Aphrodite, dewa Helios dari kejauhan nampak. Karena kan dia posisinya di atas banget tuh, matahari. Dia nampak dewa Ares ke rumahnya Hephaestus. Ada apa nih? Tumben-tumbenan. Dewa Helios curiga, terus diintip lah sama Helios ini. Rupanya mereka berdua sedang selingkuh. Cuman Helios nggak langsung mergoki, tapi dia ngadu ke suaminya Aphrodite, yaitu Hephaestus. Dewa Hephaestus pun mencoba untuk menjebak Aphrodite dan Ares untuk membuktikan bener nggak nih yang dibilang sama Helios. Dia menenun jaring yang halus, saking halusnya sampai nggak kelihatan. Kemudian dia memasang jaringnya itu, jebakannya itu di dalam kamarnya. Nah, setelah itu Hephaestus pura-pura pergi jauh, perjalanan jauh. Mengetahui hal itu, Aphrodite pun mengundang Dewa Ares kembali. Selingkuh lagi yuk, katanya. Dewa Ares ya mau-mau aja, dewi tercantik cuy. Namun pada akhirnya mereka terkena jebakan Hephaestus. Mereka kena jaringnya. Helios yang melihat dari jauh melapor kepada Hephaestus, dan kepergoklah mereka lagi berzina, lagi bugil mereka berdua. Nah, biar lebih malu lagi, Hephaestus memanggil para Olympians yang lain untuk menyaksikan kejadian memalukan itu dan menertawakan mereka. Waduh, malu banget tuh pasti. Adapun versi lain yang menambahkan kalau ada seorang penjaga yang berdiri di depan pintu kamar Aphrodite. Namanya adalah Alectryon. Dia ditugaskan oleh Dewa Ares. Cuman penjaga itu tertidur sehingga dia nggak tahu kalau Helios sedang mendekat. Jadi dia nggak ngelapor ke Dewa Ares. Makanya Dewa Ares ketahuan. Nah, dalam kemarahannya Dewa Ares mengubah Alectryon menjadi ayam. Dan inilah penjelasan mitos Yunaninya tentang bagaimana ayam selalu berkokok saat pagi hari, saat matahari terbit. Ya karena cerita ini, dia udah lalai, mataharinya mendekat, Helios mendekat, dia masih tidur, gak ngasih peringatan. Jadi ayam ini kayak belajar dari kesalahan sebelumnya. Makanya dia selalu berkokok kalau melihat matahari terbit. Cuman mereka dilepaskan oleh Poseidon yang mau membayar mereka. Dan jangan pikir kalau perselingkuhan Aphrodite dan Ares hanya cukup sampai di situ. Setelah kejadian itu pun mereka masih terus berselingkuh. Sampai-sampai nih, Aphrodite melahirkan 8 anak. Awalnya sih 3, cuman penulis-penulis berikutnya menambahkan jadi 8. Nah, 3 yang pertama itu adalah Deimos, Phobos, dan Harmonia. Terus tambah lagi 5, yaitu Adrestia, Eros, dewa cinta yang bentuknya anak-anak itu, Anteros, Potos, dan Himeros. Total semuanya 8 anak. Gimana ya coy, ngelihat Hephaestus punya istri yang begitu cantik sih, tapi menyakitkan, bagai mawar berduri. Dan gak berhenti sampai di situ. Mungkin Hephaestus gak tahu kalau Aphrodite juga berselingkuh dengan Dewa Poseidon. Dewa Poseidon gak sengaja ngelihat Aphrodite bugil, dan dia langsung jatuh cinta. Terus mantap-mantap. Kemudian Aphrodite melahirkan 1 anak, yaitu Rhodes. Dan gak berhenti sampai di situ juga, banyak perselingkuhan-perselingkuhan yang dilakukan oleh Dewi Aphrodite. Kita bisa baca aja di sini berapa anak yang udah dilahirkan sama Aphrodite. Dan ini seperti apa? Betul, seperti pelacur. Seperti pelacur buat para dewa di Olympus. Inilah mungkin di Yunani kuno itu para pelacur menganggap Dewi Aphrodite sebagai dewinya. Setauku yang gak terpengaruh sama kecantikan Aphrodite itu ada 3, setauku ya. Zeus, tumben-tumbenan Zeus gak tergoda. Hades, itu pun karena Hades berada di Underworld, gak di Olympus. Dan Apollo ini gak tertarik sama Aphrodite, cuman dia deket sama Aphrodite. Itu dijelaskan di kisah perang Troya, yang mana Aphrodite dan Apollo ini membela pihak yang sama dan mereka bekerja sama. Jadi deket lah. Dan gak tahu lagi siapa. Buat kalian yang tahu, tulis aja di kolom komentar.
Nah, selain kisah cinta dengan para dewa, ada juga kisah cintanya dengan manusia. Nah, Adonis ini adalah anak haram dari perselingkuhan ayah dan anak. Sang ayah namanya Theias dan anaknya yang perempuan bernama Mira. Mitosnya mengatakan kalau Aphrodite mengutuk Mira untuk bernafsu sama ayahnya. Si Mira ini menipu ayahnya dengan mematikan lampu atau gelap-gelapan saat berhubungan badan. Jadi ayahnya ini nggak tahu kalau yang dia setubuhi ini adalah anaknya. Dan otomatis Mira mengandung anak dari ayahnya. Mungkin judulnya yang pas adalah Ayahku Ternyata Kakekku, atau Anakku Ternyata Adalah Cucuku, atau Ayahku Adalah Suamiku. Oke, lanjut. Ayahnya yang mengetahui kalau kejadian itu adalah putrinya bersama putrinya, dia marah dan mencoba membunuh putrinya tersebut. Si Mira melarikan diri beserta anak yang masih ada dalam kandungan. Kemudian dia memohon kepada para dewa untuk mengubah wujud dirinya, dan dia pun berubah wujud menjadi pohon mur. Dalam bentuk pohon mur, dia pun melahirkan seorang bayi, dan bayi itulah yang namanya Adonis. Setelah itu, Aphrodite menemukan bayi Adonis. Dia pun meminta tolong kepada Persephone untuk merawat dan membesarkan Adonis. Nah, setelah bertahun-tahun lamanya Aphrodite meninggalkan Adonis, Aphrodite pun datang untuk mengunjunginya. Di sini Adonis ya udah dewasa. Aphrodite langsung jatuh cinta kepada Adonis. Aphrodite langsung meminta kepada Persephone untuk mengembalikan Adonis kepadanya. Persephone menolak. Nah, tengkarlah dua dewi ini. Zeus melerai dan menyelesaikan masalah mereka dengan membagi waktu Adonis dalam waktu 1 tahun. Jadi waktu 1 tahun itu dibagi menjadi 3. Sepertiganya atau 4 bulan itu untuk Aphrodite, 4 bulannya lagi untuk Persephone, 4 bulan sisanya dia bebas mau pilih yang mana, Aphrodite atau Persephone. Dan karena Adonis suka juga sama Aphrodite, ya jelas lah Aphrodite kan cantik, dia menggunakan 4 bulan sisanya untuk bersama dengan Aphrodite. Jadi 8 bulan bersama Aphrodite dan 4 bulan bersama Persephone. Dan mereka berdua pun, Adonis dan Aphrodite, ya menjadi pasangan yang bahagia. Dan suatu waktu saking sayangnya Adonis sama Aphrodite, dia nggak mau kembali lagi ke Underworld, kembali lagi ke Persephone. Dalam kemarahannya, Persephone mengirim babi hutan untuk membunuh Adonis. Adonis kemudian mati kehabisan darah dalam pelukan Dewi Aphrodite. Sang Dewi menangis saat dia berduka atas kematian Adonis. Dan pasangan itu sebenarnya memiliki 2 anak, yaitu Beroe dan Golgos. Di lain waktu, Aphrodite jatuh cinta kepada pangeran Troya yang bernama Anchises. Nah, ini ada kaitannya dikit sama perang Troya. Suatu hari Aphrodite naksir sama Anchises, dia pun memutuskan untuk berubah wujud menjadi manusia biasa. Dia berubah wujud menjadi putri Phrygia dan setelah itu merayu Anchises. Setelah mantap-mantap nih mereka, Aphrodite pun melahirkan seorang putra yang bernama Aeneas dan sekaligus mengungkap penyamarannya kalau dia sebenarnya adalah seorang dewi, bukan manusia biasa. Tapi Anchises diperingatkan untuk menjaga rahasia ini. Jangan dibocorkan ke siapapun siapa ibu aslinya Aeneas. Kalau enggak, dia akan menerima akibatnya. Cuman ya Anchises nggak bisa menjaga rahasia. Dia membocorkan rahasia tersebut. Dan dia pun disambar petir oleh Zeus, kemudian menjadi buta. Ada beberapa yang menceritakan dia langsung mati. Homer mengatakan kalau dia tumbuh besar di Troya dan menjadi letnan utama pasukan Troya. Terus singkat cerita terjadilah perang Troya, Trojan War. Perang ini udah pernah aku bahas ya di sini. Selama perang itu, Aeneas dilindungi oleh Aphrodite. Dan dalam akhir perang tersebut, kan kota Troya hancur tuh. Troya kalah telak dan menewaskan seluruh orang-orang di sana, mau itu masyarakat dan prajuritnya. Aeneas beserta ayahnya, istrinya, dan anaknya berusaha melarikan diri. Sayangnya istri dan anaknya Aeneas terbunuh dalam pelarian tersebut. Jadi Aeneas cuma bisa melarikan ayahnya yang buta itu ke Italia dan menetap di sana. Dan nanti kekaisaran Romawi dibangun oleh keturunannya, yaitu Remus dan Romulus. Cerita selanjutnya bukan Aphrodite yang sedang jatuh cinta, tapi orang lain. Saat Zeus mengadakan pernikahan Thetis dengan Peleus, semua dewa-dewi diundang kecuali Dewi Eris. Dewi Eris yang marah melemparkan apel emas yang bertuliskan yang tercantik. Nah, semua cewek auto rebutan apel emas tersebut. Sampai tersisa 3 dewi, yaitu Aphrodite, Athena, dan Hera. Mereka menuntut Zeus siapa yang layak mendapatkan apel emas tersebut. Tapi Zeus pintar. Kalau dia yang memutuskan, nanti dia kena masalah.
Karena di situ ada anaknya, di situ ada istrinya, dan di situ ada yang paling cantik. Jadi dengan pintar dia memutuskan bukan dia yang memilih, tapi dia menunjuk seorang pria yang bernama Paris. Agar dipilih oleh Paris, 3 dewi ini pun bahkan sampai bugil di hadapan Paris. Paris semakin bingung lah ya kan. Gimana nih cuy? 3 dewi bugil di hadapannya. Paris adalah manusia ketiga yang melihat Dewi Aphrodite bugil. Tidak cukup dengan itu, 3 dewi itu pun menyuap Paris. Athena menjanjikan keterampilan perang, Hera menjanjikan kekuasaan wilayah Asia, dan Aphrodite menjanjikan wanita paling cantik di bumi. Dan Paris memilih Aphrodite. Jadi diberikanlah apel tersebut kepada Dewi Aphrodite. Dan Paris mendapatkan wanita paling cantik di bumi. Dan pada saat itu yang paling cantik itu adalah Helen, yang pada saat itu udah menikah sebenarnya dengan Raja Menelaus. Helen ini dipelet sama Aphrodite agar jatuh cinta kepada Paris. Dengan bantuan Dewi Aphrodite, Paris pun menculik Helen. Helen ya kesenangan diculik, dia nggak teriak-teriak karena kan dia cinta sama penculiknya. Dan itulah yang memicu perang Troya. Bisa-bisanya istri raja diculik dan Paris nggak mau mengembalikannya. Ya mau nggak mau perang lah, gara-gara cewek loh perangnya. Nah, mulai dari menit ini ceritanya bakal menunjukkan sisi Dewi Aphrodite yang tidak memiliki belas kasihan. Hippolytus adalah anak dari pahlawan Yunani Theseus dan Antiope. Theseus memiliki istri kedua yaitu Phaedra. Nah, ini berarti Phaedra adalah ibu tirinya Hippolytus. Ada suatu ketika Hippolytus itu dihadapkan dengan sebuah pilihan. Dia mau menyembah Dewi Artemis atau Dewi Aphrodite. Cuman karena Hippolytus udah muak dengan seks dan pernikahan, dia lebih memilih Dewi Artemis ketimbang Aphrodite. Yang mana Dewi Artemis itu adalah dewi yang perawan, tidak punya suami. Dan Aphrodite pun jadi emosi lah. Dia membuat ibu tirinya yaitu si Phaedra jatuh cinta kepadanya, jatuh cinta kepada Hippolytus. Jadi ceritanya ibu tiri dan anak nih jatuh cinta. Ketika Phaedra mulai mendekati Hippolytus, Hippolytus menolak. Nah, Phaedra jadi sakit hati lah karena cintanya ditolak. Dan untuk mengakhiri penderitaan sakit hatinya ini, dia pun gantung diri. Tapi Phaedra meninggalkan sebuah surat. Cuman yang dia tuliskan ini adalah sebuah kebohongan. Pahlawan Yunani Theseus merasa sedih atas kematian istrinya. Kemudian dia membaca surat tersebut. Dan surat tersebut bertuliskan kalau Hippolytus telah memperkosa dirinya. Wah, Theseus langsung marah. Dia pun menggunakan salah satu dari 3 permintaan yang dia dapatkan dari Poseidon. Dia meminta untuk mengutuk anaknya sendiri, yaitu mengutuk Hippolytus. Dan ceritanya anaknya ini udah kabur untuk menyelamatkan dirinya dari amarah ayahnya. Permintaan Theseus pun dikabulkan oleh Poseidon. Poseidon mengirim monster untuk mengejar Hippolytus. Monster tersebut membuat kuda yang dinaiki Hippolytus itu jadi panik sehingga tidak terkendali. Hippolytus pun terlempar dari punggung kuda. Tapi sayangnya Hippolytus itu terikat sama tali kendalinya. Dan Hippolytus diseret oleh kudanya sampai mati. Setelah itu Dewi Artemis mengungkap kebenarannya kepada Theseus kalau surat itu adalah sebuah kebohongan. Dewi cinta dan kecantikan ini juga punya masalah dengan Dewi Fajar, yaitu Eos. Jadi Dewi Fajar ini suka dan bercinta dengan Dewa Ares. Dan pastinya ini menimbulkan kecemburuan kepada Dewi Aphrodite. Dewi Aphrodite kemudian mengutuk Dewi Eos untuk memiliki hasrat seksual yang tinggi. Hasrat seksual yang tidak terpuaskan. Jadi saking tingginya dorongan seksual yang dimiliki oleh Eos, Dewi Eos ini sampai menculik pria di bumi untuk memuaskan nafsunya. Aphrodite juga punya masalah dengan pahlawan Yunani Diomedes. Pada saat perang Troya, Diomedes kan ada di pihak Yunani, sedangkan Dewi Aphrodite berada di pihak Troya. Nah, pada saat perang itu ada kesempatan Diomedes bertarung melawan Aphrodite dan berhasil melukainya. Dewi Aphrodite yang marah kemudian mengutuk istrinya Diomedes tidur dengan musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya loh, berarti banyak. Nah, sebenarnya cerita ini nyambung ke cerita dewa cinta Eros. Jadi Psyche ini awalnya adalah seorang wanita, cuman cantik banget. Sampai-sampai orang-orang itu membandingkannya dengan Dewi Aphrodite. Wah, Aphrodite nggak terima. Manusia kok disama-samakan sama Dewi? Jelas beda dong. Dia pun menyuruh anaknya yaitu Dewa Eros untuk membuat Psyche jatuh cinta kepada laki-laki yang bejat, bengis, kejam, keji, dan mengerikan. Namun pada saat dewa cinta ini datang ke sana, malah dia yang jatuh cinta kepada Psyche. Dia pun memanah dengan anak panah cinta kepada Psyche dan juga dirinya. Dia sengaja membuat dirinya jatuh cinta kepada Psyche. Dan ya udahlah, setelah itu Dewi Aphrodite memberikan cobaan yang cukup sulit
untuk diselesaikan oleh seorang manusia. Di sini Aphrodite perannya menjadi calon mertua yang galak. Dan singkat cerita, Psyche menyelesaikan semua tugas-tugas itu. Namun dia mati ketika membuka kotak milik Persephone. Dewa Eros menyelamatkan jiwanya dari Underworld dan mengangkat Psyche menjadi seorang dewi, yaitu Dewi Jiwa. Dan itulah pembahasan kita tentang Dewi Aphrodite, dewi cinta dan dewi yang paling cantik semitologi Yunani. Yang mana cerita kelahirannya itu ada dua versi, dan yang paling populer adalah kelahiran Aphrodite dari alat kelamin Uranus. Dan beberapa ahli berpendapat kalau Aphrodite ini adalah adopsi dari Ishtar, karena atribut-atribut yang digunakan mengingatkan mereka kepada Dewi Ishtar, mitologi Mesopotamia. Dia memiliki banyak hubungan bercinta dengan para dewa dan beberapa manusia. Dan beberapa cerita juga menunjukkan ketidakadanya belas kasihan yang dimiliki oleh Dewi Aphrodite. Jadi bisa dibilang Dewi Aphrodite gampang tersinggung dan gak ada belas kasihannya. Dia memiliki nama Romawi yaitu Venus, yang mana Venus ini digunakan sebagai nama planet kedua, karena planet kedua itu cantik, sama seperti Dewi Kecantikan ini. Gimana nih tanggapan kalian tentang Dewi Cinta dan Kecantikan ini? Kalau kita melihat dari sudut pandang Dewa Hephaestus, Dewi Aphrodite ini sangat menggambarkan mawar berduri. Cantik sih, tapi menyakitkan. Udah berapa kali tuh Aphrodite selingkuh? Udah kepergok pun masih selingkuh juga. Ya gimana juga lah ya kan. Dewi Aphrodite itu menikah sama Hephaestus bukan karena dia cinta, tapi untuk meringankan masalah. Makanya ya dia selingkuh. Dan sebenarnya pun kalau Aphrodite nggak menikah, sama aja sih. Selingkuhannya kan ada banyak. Dia nggak cukup sama Dewa Ares saja, sama dewa-dewa lain dia juga. Bahkan sama manusia pun dia juga begitu. Jadi walaupun dia nggak menikah sama Hephaestus, menurutku sama aja sih. Dan itu yang membuatku berpikir, berarti Aphrodite ini pelacurnya para dewa dong. Udah banyak dewa yang nyobain vaginanya, dan banyak juga bayi yang lahir dari rahimnya, entah dari dewa-dewa mana aja. Tapi walaupun gitu, dulu banyak yang menyembah dia karena dia tuh sangat cantik, digambarkan sangat cantik. Dan dia juga sering dijadikan objek oleh para seniman untuk membuat karyanya. Kalau masalah fisik mah memang Aphrodite nggak ada duanya, dia yang nomor satu. Tapi kalau masalah kepribadian, enggak. Dan untuk menambah durasi, di sini aku akan membahas satu kalimat dari lirik Katy Perry Dark Horse. Kalian pasti pernah dengar yang ini. Make me your Aphrodite, oh make me your one and only. Make me your Aphrodite. Jadikan aku Aphrodite-mu. Jadi kalau kita udah kenal nih sama Dewi Aphrodite, ya otomatis kita tahulah maksudnya apa. Kalau menurutku maksudnya itu, jadikanlah aku itu yang tercantik di hidupmu, Aphrodite-mu yang tercantik di hidupmu. Karena kan Aphrodite ini yang tercantik semitologi Yunani. Nah, kalau Aphrodite-mu berarti yang paling cantik di kehidupanmu, di hidupmu. Tapi bukan berarti kita harus keluar duit banyak untuk operasi biar cantik ya, bukan gitu ya maksudnya coy. Ya maksudnya terima dia apa adanya gitu. Kita mandang dia tuh cantik apa adanya, gak ada saingannya gitu. Jadi itulah pembahasan gak penting sebenarnya. Jadi jadikan cewekmu itu Aphrodite-mu. Dan buat yang masih jomblo, semangat untuk mencari dan menemukan Aphrodite-nya masing-masing. Jadi sekian video kali ini, terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.